Jadi kita masuk ke bab kesetimbangan asam dan basa. Sebenarnya apa sih itu kesetimbangan asam dan basa? Jadi, kesetimbangan asam dan basa itu terjadi ketika ion hidrogen yang diproduksi itu sama dengan yang dikeluarkan. Jadi sebenarnya di dalamnya itu tetap seimbang gitu ya. Terus di dalam kesetimbangan asam basa kita akan kenal 3 konstanta atau ketetapan. Yang pertama ada Ka, Kb, Kw. Nah, Ka itu dia konstanta ionisasi asam. Yang ini konstanta ionisasi basa. Nah, Kw adalah konstanta ionisasi yang berada dalam air. Gitu. Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya nilai Kw itu sebenarnya gini teman-teman. Kw itu sama dengan Ka dikali Kb. Nah, Kw ini sebenarnya dia selalu tetap. Gitu ya. 10 pangkat min 14. Bentar. Kw itu sama dengan Ka dikali Kb. Nah, ini kan Kw itu sebenarnya selalu tetap. Nah, Ka dan Kb juga tetap. Cuma biasanya untuk mempermudah perhitungan kita selalu pakai Kw dulu. Dalam 25 derajat, dia nilainya 10 pangkat min 14. Ini yang akan sering digunakan dalam perhitungan gitu. Tapi Kw ini bergantung pada temperatur, makanya kita nggak boleh asal menggunakan Kw, harus lihat temperaturnya dulu. Di berapa, dia berapa. Tapi yang sering kita pakai pasti dalam suhu ruang. Suhu ruang. Gitu. Sekarang kita lanjut. Klasifikasi larutan. Larutan itu dibagi jadi 3. Ada netral, ada asam, ada basa. Netral itu ketika apa? Netral itu ketika konsentrasi H3O+ dan OH- dia sifatnya sama. Kalau asam, udah pasti H3O+-nya atau H+-nya dia lebih besar daripada ion hidroksidanya. Sedangkan basa berkebalikan. Kalau basa, ion hidroniumnya pasti lebih kecil daripada ion hidroksidanya gitu. Nah, jadi nilai H3O+ dan OH- ini dalam air tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Tapi apa? Tapi hasil perkaliannya itu dia selalu tetap sama dengan Kw itu. Kayak gitu ya, teman-teman. Sekarang kita coba ke sini nih. Sampel darah pada 25 derajat Celcius itu mengandung H3O+ 4,6 kali 10 pangkat min 8. Suruh nentuin OH-nya. Tentukan larutan asam, basa, atau netral yang ditanya gitu. Nah, sekarang untuk menentukan konsentrasi OH- kita bisa pakai apa? Di sini ada nih 25 derajat. Berarti kita bisa pakai Ka. Pada 25 derajat, Ka-nya berapa? Ka-nya 10 pangkat min 14. Nah, Kw teman-teman, maaf. Kw ini kan sama dengan Ka dikali Kb. Kita udah tahu nih punyanya si H+-nya 4,6 kali 10 pangkat min 8. Jadi 10 pangkat min 14 sama dengan 4,6 kali 10 pangkat min 8 dikali Kb. Nah, Kb ini berarti berapa? Kb sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 4,6 kali 10 pangkat min 8. Hasilnya 2,2 kali 10 pangkat min 7. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Asamnya tadi H+-nya berapa nih? 10 pangkat min 8. OH-nya 10 pangkat min 7. Berarti lebih besar OH-. Nah, karena OH- lebih besar, dia sifatnya adalah basa. Nih, sesuai sama ini tadi. Basa bila H3O+ lebih kecil daripada OH-. Jadi OH-nya lebih besar gitu. Oke.
Sekarang kita masuk ke konsep pH. Nah, pH itu sebenarnya apa sih? pH ini adalah, udah tahu ya pasti. pH adalah derajat keasaman. Derajat keasaman pH ini dia terusnya min log H plus atau min log H3O plus, sama aja ya teman-teman, H plus sama H3O plus gitu. Nah gitu, jadi kalau POH gimana POH? POH sama dengan min log UH min. Terus kalau seumpama yang diketahui POH tapi yang ditanya pH gimana? Nah, pH berarti sama dengan 14 min POH. Kenapa? Karena pH plus POH itu sama dengan 14. Gitu. Kita lanjut. Sekarang kita contoh ngerjain soal dulu. CaOH 2. Ini kalau misal di dalam air dia akan terionisasi menjadi Ca2 plus 2OH minus gitu. Nah, ini konsentrasinya 0,00011 molar. Berarti OH minnya berapa nih? Gitu. Kita kan ditanyain pH ya. pH itu kan rumusnya min log H plus. Nah, ini dulu nih patokannya gitu. OH ini kan koefisiennya 2 ya teman-teman. Kalau kita lihat di persamaan reaksi, kalau kayak gini kita bisa anggap ini 0,00022. Kenapa? Karena 2 kalinya dari ini CaOH2 gitu. Jadi konsentrasi OH minnya kan 0,00022 gitu, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Dari sini kita bisa tahu POH-nya berapa. POH tadi apa rumusnya? POH sama dengan minus log konsentrasi OH min sama dengan minus log 2 kali 10 pangkat min 4. Ini hasilnya 4 min log 2 gitu. Nah, log 2 itu nilainya sekitar 0,693. 0,093. Jadi 4 dikurangi 0,693. Ini sama dengan sekitar 3,3 sekian gitu ya. Nah, ini nih pH-nya. POH-nya, maaf. Berarti pH-nya itu POH. pH-nya itu sama dengan 14 dikurangi POH 3,3. 11,7 sekian. Itu. Berarti ini sifatnya apa teman-teman? Ini sifatnya basa. Karena di atas 7 ya. Nah, sekarang kita disuruh menentukan H+. Tapi tadi kita udah tahu nih konsentrasi OH-nya segini. Nah, tadi kan KW sama dengan plus dikali OH min. KW sama dengan 10 pangkat min 14. H plus OH minnya di sini 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti H plusnya sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat min 10. 5 kali 10 pangkat min 9. Gitu. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, asam dan basa lemah. Oke. Sebelum kita mengenal asam dan basa lemah, kita tahu bahwasannya ada asam dan basa kuat. Ada asam dan basa kuat gitu ya. Nah, bedanya apa asam basa lemah dan asam basa kuat? Perbedaannya adalah cara mereka terionisasi. Jadi, asam basa kuat itu jika dalam air mereka akan terionisasi sempurna. Nah, kalau asam dan basa lemah
dia terionisasi tidak sempurna. Tuh. Nah, kalau misal dalam suatu persamaan reaksi seperti ini, tandanya apa sih dia sempurna atau enggak? Tandanya, kalau dia sempurna, dia panahnya tidak reversible. Satu aja. Kalau tidak sempurna, dia panahnya akan reversible. Bolak-balik. Kenapa? Karena ionnya ini ada di dalam keadaan kesetimbangan. Jadi dia masih memungkinkan untuk kembali ke bentuk semula. Seperti itu, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Gimana nih ditentukan, misalkan ingin ditentukan pH asam lemah Ha dengan nilai ketetapan kesetimbangan asam Ka pada temperatur tertentu. Nah, Ha ini kan tadi misal dia asam lemah. Dalam air itu akan terionisasi menjadi apa? Menjadi amin ditambah H3O+. Nah, jadi reaksinya gimana? Reaksinya gini dong, kondisi gitu ya. Ha amin sama H3O+. Ini kita pakai mula-mula reaksi setimbang. Kenapa H2O-nya nggak ikut? Karena gini, Ka itu rumusnya adalah konsentrasi dari produk per konsentrasi reaktannya. Nah, produknya di sini ada dua. Ada amin sama H3O+. Reaktannya kan sebenarnya dia dalam air ya. Tapi teman-teman, air ini rasanya apa? Liquid. Dan dia di sini hanya bersifat sebagai perantara. Jadi yang ikut cuma konsentrasi si Ha-nya. Dan yang diambil cuma konsentrasi yang larutannya atau senyawanya itu bersifat aqueous. Kalau misal bentuknya solid dan liquid, dia nggak ikut ya, gitu. Hanya berapa nih? 0,1. Terus A sama H3O+-nya belum diketahui karena dia produk, terbentuknya di akhir gitu. Terus yang bereaksi berapa? Yang bereaksi kita nggak tahu juga, maka kita misalkan dengan X. Gitu. Berarti ini 0,1 min X, ini X, ini X. Gitu. Nah, sebelumnya kita kesini dulu deh, teman-teman. Jadi, ada keadaan di mana X di sini itu dia bisa diabaikan. Jadi, 0,1 min X itu bisa aja sama dengan 0,1 doang. Kenapa? Nah, ini didasarkan pada kondisi kalau seumpamanya 1000 dikali Ka itu dia lebih kecil daripada konsentrasi awalnya. Jadi, kalau misal Ka dikali 1000 itu lebih kecil daripada konsentrasi awal, maka X-nya ini bisa diabaikan. Gitu. Ka-nya ini kita misalkan biasanya pakai 10 pangkat min 5. Nah, 10 pangkat min 5 dikali 1000 berapa? 10 pangkat min 2. Ini masih lebih kecil daripada konsentrasi awalnya, 0,1. Makanya di sini ini sebanding dengan 0,1. Kita nyari pH. Nah, pH itu rumusnya apa sih? Min log H+. Oke, min log H+. Nah, jadi kita harus tahu dulu H+-nya berapa. H+ di sini sama seperti H3O+ ya, teman-teman. Jadi, Ka sama dengan A minusnya berapa? A minusnya itu X. H3O+-nya X juga. Sedangkan Ha-nya itu 0,1 gitu. Berarti kan ini sama aja kayak X kuadrat per 0,1. Nah, konsentrasi H+ di sini itu sama dengan X. Konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi H3O+ sama dengan X. Jadi kita nyari X-nya nih. X kuadrat sama dengan
0,1 dikali KA. Berarti X-nya sama dengan akar 0,1 KA. Gitu ya teman-teman sekalian. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang ini, soal konsep. Tadi kan udah sempat dijelasin ya, kalau 1000 dikali KA, dia lebih kecil daripada CA, maka X-nya itu bisa diabaikan. Nah, ini kita lanjut ke sini ya. H-nya 0,1. H-nya 0,1 nih. Pertanyaannya kan untuk berapa konsentrasi awal dan nilai Ka yang A min X itu sebanding dengan A, yang tidak boleh dilakukan. Jadi nggak boleh dibulatkan jadi A doang. Nggak boleh. Gimana caranya? Kita cari pakai 1000 dikali Ka. Gitu. 0,1 konsentrasi awalnya, Ka-nya 10 pangkat min 5. Kalau dikali 1000, dia hasilnya berapa? 10 pangkat min 2. Wah, masih lebih kecil, berarti masih boleh. Ini masih boleh. Kalau yang ini 10 pangkat min 6 dikali 1000, jadinya 10 pangkat min 3. Oh, masih lebih kecil juga, berarti dia masih boleh. Sekarang ini 10 pangkat min 3 dikali 1000 jadinya 1. 1 ini lebih besar nih ya dari 0,01. Oh, berarti ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Karena hasilnya lebih besar daripada konsentrasi awalnya. Berarti ini tidak boleh dilakukan. Gitu ya. Yang ini 10 pangkat min 3 sama aja kayak 1,5. Oh, ini juga nggak boleh ternyata teman-teman. Karena konsentrasi awalnya 1. Dan 1000 dikali Ka di sini menghasilkan 1,5. Sekarang kita masuk ke subbab terakhir dari kesetimbangan asam basa, yaitu larutan penyangga. Nah, larutan penyangga ini apa sih? Jadi, larutan penyangga itu larutan yang dapat mempertahankan pH gitu, teman-teman. Nah, maksud dari mempertahankan pH ini apa? Jadi, misal ada basa atau asam yang ditambahkan dalam larutan, pH-nya itu akan tetap, nggak akan berubah gitu. Jadi ketika ada OH- dan ada H+ ditambahkan, dia pH-nya akan tetap. Ya, pH akan tetap. Nah, larutan penyangga ini kita juga biasanya sebut dengan buffer. Gitu. Tapi, untuk mempertahankan pH, larutan penyangga itu harus punya 2 komponen, yaitu asam dan basa, karena mereka harus mempertahankannya ya, nggak boleh berubah pH-nya. Jadi, karena dia harus punya asam dan basa dalam satu larutan, mereka dibuat dari 2 kombinasi nih. Dia bisa dibikin dari 2 kombinasi. Yang pertama, ada asam lemah dan basa konjugat. Yang kedua, ada basa lemah dan asam konjugat. Misalnya HF dan NaF. Ya kan HF ini kan dia sebagai asam lemah ya. HF ini dia sebagai asam lemah. NaF-nya itu sebagai basa konjugasinya. Terus NH3. NH3 ini kan basa lemah. Nah, NH4Cl ini kan sifatnya asam konjugasi. Gitu. Nah, terus gimana sih cara kerja larutan penyangga kok bisa dia mempertahankan pH untuk selalu tetap? Jadi, misalnya, ini kan ada 2 kondisi nih teman-teman. Misalnya, ada basa. Dia ditambahkan dengan H+ atau ditambahkan dengan asam. Maka dia akan menghasilkan asam lemah. Nah, yang kedua misalnya ada asam lemah. Asam lemah ini ditambahin pakai OH- ion hidroksida. Maka dia akan menghasilkan apa? Basa konjugasi dan H2O gitu. Nah, oke. Aduh, hilang.
Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Rumus yang digunakan dalam buffer atau persamaan Henderson-Hasselbalch gitu ya. Nah, gimana tuh rumusnya? Untuk larutan penyangga asam basa konjugat Ha, ini misalkan ini asam lemah ya. Dalam air, dia akan menghasilkan apa? Basa konjugasi dan ion hidronium. Nah, gimana rumusnya? Kita pakai kondisi yang tadi dulu teman-teman. MRS. Nah, untuk larutan penyangga basa dan asam konjugatnya, itu bisa pakai rumus. Untuk penyangga itu kita bisa pakai rumus ini. pH sama dengan pKa plus log garam per log asam. Kalau pH gimana? Kalau pH berarti ini tinggal PKB ditambah log garam per basa gitu. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal mahasiswa menyiapkan 1 liter larutan penyangga dengan komposisi asam asetat. Nah, Ka asam asetat ini ada 1,8 kali 10 pangkat 5. Dan disiapkan juga 0,45 molar natrium asetat. Nah, sini ditanya, tentukan pH larutan penyangga ketika 0,06 mol OH- ditambahkan ke dalam larutan. Diketahui juga bahwasanya konsentrasi asam asetat di sini 0,55 molar. Kita tahu bahwasanya rumus pH menurut persamaan Henderson-Hasselbalch itu pH sama dengan pKa plus log konsentrasi garam per konsentrasi asam. Tapi kita di sini belum tahu berapa konsentrasi garam dan konsentrasi asam dalam keadaan setimbang gitu ya. Nah, sekarang kita pakai mula-mula reaksi setimbang. Ini ada HCH3CO2 aquos. Ketika ditambahkan ion hidroksida, dia akan menghasilkan basa konjugasi. Ditambah H2O. Nah, MRS. Mula-mulanya konsentrasinya berapa nih? Molnya berapa? Mula-mula. Karena di sini volumenya 1 liter, berarti kita bisa simpulkan bahwasannya mol itu sama dengan konsentrasi. Jadi di sini molnya asam asetat adalah 0,55. OH- yang ditambahkan berapa mol? Ada 0,06 mol. Nah, tapi di sini udah diketahui konsentrasi natrium asetatnya. Natrium asetat ini kalau dalam air dia akan terionisasi menjadi Na+ plus CH3COO2 COO- gini. Berarti ketika konsentrasi natrium asam asetat itu 0,45 molar, maka konsentrasi CH3COO- ini juga 0,45 molar gitu. Berarti di sini 0,45 mol karena mol dan konsentrasinya sama gitu ya. Nah, maka kalau misal dilihat ini kan ada 2 produk. Ini produk. Siapa yang akan habis bereaksi? Pastinya OH-. Makanya di 0,06 minus 0,06 0,06 gitu ya. Ini 0,55 dikurangi 0,06 maka hasilnya 0,49 OH- habis dan garamnya sisa 0,51 gitu. Nah, balik lagi mol sama dengan konsentrasi, maka ini adalah konsentrasi. Nah, maka kalau kita masukin rumus, kita masuk ke rumus pH itu sama dengan pKa plus log konsentrasi garam per konsentrasi
basah. Maka konsentrasinya itu akan didapat minus, tadi kan Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Maka didapatkan kalau kita masuk rumus, bakal didapatkan PKA-nya itu kan min log Ka, berarti min log Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 ditambah log konsentrasi garamnya di sini berapa? Konsentrasi garamnya di sini 0,51 per konsentrasi basahnya, konsentrasi asam. Berapa konsentrasi asam asetatnya? Itu 0,49 dalam keadaan setimbang ya. Nah, pH yang dihasilkan di sini sekitar 4,76.